Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Salam. Selamat sore, selamat bertemu kembali, yaitu dalam ibadah kita, ibadah keluarga tanggal 22 Juli 2020 yang kita laksanakan secara online. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pembacaan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang disapa di dalam Yesus Kristus, di tengah keraguan dan ketakutan kami karena pandemi COVID-19, kami rindu disapa oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon urapan-Mu bagi setiap kami, agar kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan yang sebentar akan kami baca dan renungkan bersama. Urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan, agar mampu berkata-kata seturut kehendak-Mu. Berfirman-Nya Tuhan, karena kami sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan kita sore hari ini sesuai dengan SBU yang terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 1 hingga 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia
yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian jauh pembacaan kita. Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mendengar dan memperlakukannya dalam kehidupannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bila pernyataan seperti judul perikop dalam renungan kita sore hari ini yang mengatakan siap menderita, kalau ini diajukan kepada kita, apakah yang menjadi jawaban kita? Yang notabene kita adalah sebagai pengikut Kristus. Tentu jawabannya berbeda-beda bagaimana kita masing-masing. Bapak Ibu, Kristus yang telah mengalami penderitaan badani, bahkan dikatakan penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus adalah penderitaan yang sampai pada kematiannya di kayu salib. Hal ini tentu sungguh ironis memang. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Yesaya 53 ayat 1 hingga 12, bahwa apa yang dialami Yesus, yaitu menderita badani, hal ini telah dinubuatkan oleh Yesaya. Artinya yang pertama bahwa penderitaan Yesus yang sampai pada kematiannya merupakan kehendak Allah yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. Dan yang kedua, bahwa hal ini suatu perwujudan kasih Allah kepada dunia ini. Ini dapat kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16, bagaimana kasih Allah akan dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini jelas kita lihat dalam rencana baik Allah, Yesus siap menderita. Jadi lewat kematian Yesus di kayu salib, yang ia rela menderita badani, kehendak Bapa di sorga tergenapi secara sempurna. Karena yang Yesus yang taat sepenuhnya kepada Bapa, bahkan taat sampai mati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus tentu harus siap juga menderita untuk keselamatan. Hal ini telah menjadi bagian kita sebagai pengikutnya. Kita juga harus tunduk kepada kehendak Allah ketika kita memutuskan mengaku sebagai pengikut Yesus. Penderitaan yang dialami setiap orang yang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya, hal ini suatu bukti bahwa dalam kehidupan berimannya ia berkomitmen untuk berhenti berbuat dosa. Seperti dalam bacaan kita ayat 1b mengatakan, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Maka kehidupan yang seperti ini, hidup yang terpanggil hanya untuk taat dan memuliakan Tuhan, yang berarti bahwa perjalanan hidupnya hanya berorientasi melakukan apa yang Tuhan inginkan, bukan melakukan apa yang Ia inginkan. Seperti bacaan kita pada ayat yang kedua mengatakan, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Maka di sana ada perubahan besar Bapak Ibu, yaitu perubahan hanya taat kepada Tuhan dan hanya memuliakan nama Tuhan. Bukan melakukan kehendak sendiri untuk menopang kehidupannya. Seperti menyembah berhala, meminta kekuatan
atau berkat kepada benda-benda lain. Betul memang bahwa dalam setiap perubahan, hal ini dapat menimbulkan kemarahan dari luar. Mungkin dari sahabat, teman-teman terdekat, atau bahkan dari saudara sendiri. Bahkan membuat mereka menderita. Disinilah dapat kita lihat bahwa dalam melakukan perubahan baik atau perubahan yang positif, ada banyak pihak-pihak yang tidak berkenan, bahkan tetap menyatakan kebenaran adalah milik mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus memberi teladan bagi kita untuk tetap melakukan kebaikan walau harus menderita. Kesediaan menderita dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas dengan kebaikan, ini yang membuat hidup orang percaya akan tampil beda. Jadi teladan Yesus yang setia menderita badani untuk keselamatan kita umat manusia mestinya menjadi inspirasi bagi kita. Mari lakukan kebaikan bukan karena kita sadar akan pengadilan akhir, tetapi melakukan dengan pemahaman sebagai ucapan syukur atas karya keselamatan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Sebagai umat Tuhan yang telah menerima baptisan, di mana Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, juga peneguhan-peneguhan yang kita terima, maka kita dipanggil untuk siap melayani walau harus mendapat tekanan dari manapun. Jangan pernah takut Bapak Ibu, yakin Roh Kudus memampukan kita untuk menghadapinya. Tetap kuat dan setia hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada hal penting yang mau disampaikan kepada kita lewat renungan pada sore hari ini. Yang pertama, ketika kita memutuskan hidup mengikut Tuhan, itu berarti kita hanya taat kepada Tuhan dan hanya memuliakan nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita di masa lalu, mari kita lepaskan. Kita lepaskan penyembahan berhala kita lepaskan mengakui kekuatan benda-benda lain di atas bumi ini. Dan sekarang kita hanya mengandalkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus juga siap menderita. Bapak Ibu, penderitaan ini ada dua macam. Yang pertama adalah penderitaan yang datangnya dari dalam atau diri kita sendiri. Artinya begini, ketika kita mengikut Tuhan, tentunya kita tidak lagi mengerjakan atau melakukan pekerjaan menurut keinginan kita sendiri atau menurut daging, seperti mabok-mabokan misalnya, berpesta pora atau penyembahan berhala dan banyak contoh-contoh yang lain. Nah, disinilah Bapak Ibu ada penderitaan tentunya, di mana kita harus mampu mengekang diri terhadap keinginan kita. Keinginan untuk minuman keras, keinginan untuk bermabok-mabokan, dan keinginan untuk menyembah berhala. Yang kedua adalah penderitaan yang datangnya dari luar. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengikut Tuhan, ada banyak saudara terdekat, teman-teman terdekat mungkin memfitnah kita. Kita dicerca, kita difitnah. Kita mendapat tekanan-tekanan, bahkan mungkin memusuhi kita. Tetapi dengan jelas Bapak Ibu, yakinlah bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan kepada Dia, kepada Tuhan, apa yang mereka lakukan. Oleh karena itu,
Mari kita tetap lakukan yang terbaik walau harus menderita. Tuhan akan tetap menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Percayalah, teladan Yesus yang luar biasa menginspirasikan kehidupan kita. Biarlah kiranya lewat renungan kita sore hari ini, kita dikuatkan, kita dimampukan untuk tetap melayani Tuhan, untuk tetap mengikut Yesus, walau kita harus menderita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan oleh karena lawatan firman Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, kami diingatkan untuk tetap hidup setia dan taat akan Tuhan dan tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Pada saat sore hari ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di Sola Gracia di sini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang saat ini kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan berkati setiap obat, usaha yang mereka lakukan. Biarlah setiap usaha dan obat-obatan yang mereka pakai, mereka boleh mendapat kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati setiap orang-orang yang merawat mereka, sehingga dengan sabar mereka tetap boleh setia merawat keluarga mereka yang sedang sakit. Kami juga berdoa pada saat ini bagi mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, Kau tambahkan usia mereka 1 tahun. Berkati kebahagiaan mereka Bapa, biarlah mereka tetap boleh berbahagia dalam setahun ke depan, sehingga mereka tetap boleh Tuhan tambahkan usia mereka. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun perkawinan, Tuhan berkati. Bapa di surga, bersama keluarga Edward Baitanu, keluarga Pramono Adam, keluarga Heri Subianto, keluarga Anton Nuroso, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini. Terima kasih Tuhan hadirkan mereka di jemaat kami Sola Gracia di sini. Untuk itu Bapa kami mohon kiranya Tuhan berkati dan dengar setiap seruan doa keluarga-keluarga ini. Tutup bungkus mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa bagi para lansia, janda, duda, yatim piatu, mereka yang jauh dari keluarga karena pendidikan, kiranya Tuhan juga berkati. Bahkan seluruh jemaat kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan berkati. Berkati Ibu Pendeta, Ibu Lucia Wemai sebagai pemimpin di jemaat kami Sola Gracia di sini. Jadikan menjadi pelayan-Mu yang lebih heran lagi Tuhan, agar ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan lewat pelayanan yang Dia lakukan. Berkati keluarganya dan anak raja. Berkati setiap presbiter bersama keluarga dan berkati kami semuanya. Bahkan seluruh rencana dan program yang sudah kami susun Tuhan berkati. Karena semua ini kami lakukan hanya buat hormat kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, kiranya Tuhan berkati dalam setiap kepemimpinan mereka. Jadikan para pemimpin kami yang dari tertinggi hingga terendah menjadi pemimpin yang dapat memimpin dalam keadilan, sehingga di dalamnya kami boleh merasakan kedamaian. Kami serahkan seluruh pergumulan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terkhusus pada akhir-akhir ini Bapa, kami dilanda ketakutan, kekhawatiran oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan kami mohon kiranya Tuhan tetap menjaga melindungi kami dari wabah ini.
Terima kasih Bapa, ada banyak hal yang akan kami mohon kepadamu. Tapi karena kelemahan kami Tuhan, kami tidak mampu untuk menyampaikan satu persatu. Oleh karena itu Tuhan, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang kami serahkan bukan karena kami layak, tapi karena cinta kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa, ampuni kami dalam setiap salah dosa kekurangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kini kita pulang kembali ke rumah masing-masing. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.